Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ansori di program kita Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis, persembahan KPU Klaten, khusus edisi di bulan Ramadan. Teman milih sekalian, seperti kita ketahui, mungkin juga sudah banyak disampaikan oleh para mubalek, para ustadz kiai bahwa Ramadan itu adalah bulan pengendalian, berlatih untuk memanage banyak hal, memanage perasaan, memanage nafsu, keinginan, dan seterusnya. Sementara di sisi lain, kita yang berada di Komisi Pemilihan Umum atau di wilayah-wilayah penyelenggara demokrasi, kita sangat dekat dengan wilayah-wilayah dalam tanda kutip kekuasaan. Dan di mana titik temunya kedua tema ini, edisi kali ini kita mengangkat tema puasa dan kuasa. Jadi dua hal yang mirip secara kata tapi maknanya nanti bisa sangat berbeda, tapi kita akan mencari titik temu bagaimana puasa mempengaruhi atau memberikan dampak baik terhadap dalam tanda kutip keinginan berkuasa atau nafsu berkuasa atau apalah istilahnya. Nah, untuk membahas hal ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang saya yakin sebagian besar teman pemilih sudah kenal beliau itu kan, karena beliau ini juga sudah lama sekali malang melintang di wilayah per-KPU-an. Yo senior saya, ya guru saya, ya teman saya, langsung kita sapa beliau, ada Pak Haji Ismail. Sugeng sonten Pak Haji. Iya, sugeng sonten selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Delok wajah Pak Haji ini langsung auranya positif lah, auranya bening seger gitu kan. Pripun kabare aktivitas terakhir napa niki? Alhamdulillah. Selalu berusaha untuk umat aja. Oh, ngoten. Hajinya masih? Hajinya masih, umrohnya masih. Umrohnya masih. Dan selalu. Jadi beliau ini salah satu yang kalau tadi guyon di luar itu, kalau yang lainnya ini paling kan terus nama ini panggilnya harus Bang karena sudah bolak-balik. Iya, tadi ada tema menarik. Napa nggih kula manggilnya Bang Haji, napa Pak Haji, apa Mas Kaji? Mas Kaji. Mas Kaji. Biar masih muda ya, Pak. Ya, jadi kalau di periode beliau itu ada dulu panggilannya Mas, ada panggilannya Bule, ada panggilannya Bude, seperti keluarga. Mas Kaji, napa? Bagaimana kalau menurut panjenengan kekuasaan dan puasa, atau puasa ini napa nggih sudut pandang dari kacamata kekuasaan pripun basa sing pas? Kaitane pripun? Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita sering melihat aja sekarang yang kita lihat keseharian kita, khususnya di tempat dekat-dekat kita aja lah, atau kalau nanti lebih lebar lagi, lebih luas lagi, kita melihat negara kita yang namanya orang untuk berkuasa itu kan saat ini kan luar biasa. Artinya kalau dalam bahasa yang lebih agak lebih kasar kan bisa dikatakan nafsu untuk berkuasa. Nah, itu kan sangat-sangat liar kan sekarang. Jadi sudah tidak berpikir lagi saya mampu atau tidak, saya salah atau tidak, benar atau tidak. Kan sekarang itu sudah menjadi nomor yang mungkin 100 sekian. Tapi yang penting saya berkuasa. Ya, berkuasa. Nah, intinya kan seperti itu. Nah, maka sebenarnya momen di bulan puasa ini menjadi momen yang luar biasa untuk nanti kita coba saling mengingatkan betapa pentingnya puasa terkait dengan mengendalikan nafsu kita nanti untuk berkuasa itu. Karena kalau nanti kita tidak saling mengingatkan ini, ya seperti yang sekarang ini kita lihat lah mungkin di banyak tempat di semua negara bahkan ketika orang itu sudah
intinya itu nafsu berkuasanya itu tidak terkendali kan. Yang pertama tentunya akan merugikan banyak orang. Yang kedua merusak segalanya. Iya, termasuk prosesnya pun ya kalau sering diistilahkan menghalalkan Ya, segala cara betul, gitu kan. betul. Lepas dari mampu tidak, kalau tidak mampu secara eh, pikiran, kebijakan ya dia akan meraih dengan kekayaan, dengan Betul. modal. Dengan apapun kan, dengan apapun. Jadi puasa menjadi bulan reflektif nih, Iya, Mas Haji. betul. Jadi ini sebetulnya semuanya saja nih, Betul. karena tidak hanya puasa dalam artian di pemerintahan, Betul. tidak hanya puasa di kenegaraan, tapi mungkin ya di lingkup-lingkup kecil, Iya, mungkin betul. lebih mirip napa nggih, kita masing-masing punya kekuasaan kok, wilayah Betul. kekuasaan Iya. tersendiri. Kalau dalam bahasa lain kita punya wilayah kepemimpinan. Iya. Lah niku kalau napa menurut Mas Haji apa hal-hal yang bisa kita petik melalui puasa ini sebagai nilai-nilai permenungan lah, nilai-nilai reflektif termasuk mungkin kritik bagi yang sedang dalam tanda kutip tadi yang sedang berpuasa, yang sedang menjabat di jabatan-jabatan publik lah. Ya. Jadi yang penting kita sampaikan dan kita tekankan adalah bahwa selama ini mungkin juga kemarin-kemarin termasuk saya pribadi ya. Ketika kita menjalankan puasa itu kebanyakan kita masih belum mengetahui esensi dari puasa itu. Jadi kita belum tahu maknanya puasa kan selama ini yang kita lakukan kan hanya sekedar kita itu menahan lapar, menahan minum saja. Padahal kalau secara bahasa Jawa saja kan kalau yang namanya puasa itu kan ngampet ya. Artinya ngampet itu kan kita dilatih, dididik, diajarkan untuk kita bisa menahan, mengendalikan apapun yang nanti merusak dari ibadah puasa kita. Jadi tidak sekedar kita menahan makan, tidak sekedar menahan minum, tapi apapun, tutur kata, tingkah laku, bahkan pandangan, pendengaran, pikiran, termasuk perasaan tuh harus benar-benar kita jaga ketika kita di bulan puasa. Sesuai dengan tadi istilah mudanya aja kan ngampet tadi, kita menahan. Nah, sementara yang kita lihat masih banyak di antara umat muslim lah, kalau saya mengatakan umat muslim yang menjalankan ibadah puasa, sekali lagi mereka hanya sekedar ngampet, menahan, tidak makan dan tidak minum. Nah, di sini letak kekurangannya yang mengakibatkan puasa itu tidak memberikan efek apapun kaitannya dengan manfaat ketika melaksanakan puasa, termasuk kaitannya dengan perilaku para penguasa, para pemimpin, itu pun juga sama. Karena kalau kita lihat, kita tuh sudah melaksanakan ibadah puasa tuh kan puluhan tahun. Puluhan tahun, nggih. Bahkan ada yang sampai 80 tahun. Tapi ternyata puasa yang sebenarnya diharapkan la'allakum tattaqun, nah itu ternyata tidak memberikan efek apapun. Nah, Mungkin termasuk ya mungkin saya lah yang tidak berani. Ketika saya mungkin SD bahkan ya, di antara kita mungkin SD itu sudah banyak yang sudah melakukan puasa atau ya berlatih atau memang sudah puasa. Sampai sekarang nggak tahu atau belum banyak hal yang bisa saya rasakan atau bukan rasakan gitu. Setelah puasa saya meningkat apa gitu kok, atau karena ketidaktahuan atau karena tadi. Lah apalagi ini menyangkut kekuasaan. Tentu bagi yang saat ini berkuasa, ya berkuasa tadi dalam arti luas menjadi bulan reflektif, ngampet tadi ya. Jadi ketika berkuasa maka akan dimanage perasaannya, nafsunya. Mana yang lebih prioritas, mana yang harus diutamakan. Kalau ada anggaran, ini anggaran diutamakan ke mana dulu, dan seterusnya. Atau ada apa, Mas Haji, yang ya semacam pesan-pesan lah yang disampaikan ke para penguasa dari Ramadan ini, puasa ini. Monggo lah kita petik
eman-eman ketika kita sudah sebulan berlatih, Ya. terus setelah itu selesai begitu Ya, saja. itu justru tidak sebulan ya, kita udah bertahun-tahun. Bertahun-tahun, Sudah ya. berpuluhan tahun kita menjalankan ibadah puasa, tapi ternyata kita tidak bisa memberikan manfaat, bahkan untuk pribadi kita aja kan kita belum bisa memberikan manfaat itu. Nah, kembali lagi, kalau kita lihat sekarang, orang atau manusia ketika dia itu memegang kekuasaan, baik dalam skala yang kecil, nanti sampai mungkin di tingkat negara. Nah, itu kan bisa kita lihat ya. Orang itu ketika, dan itu sudah sebenarnya memang juga sudah menjadi apa ya, insting alami bahwa ketika orang itu berkuasa itu kan maunya kan ya apapun yang dipikirkan, apapun yang diinginkan bisa terpenuhi. Nah, sementara kita kaitkan dengan puasa tadi kan harus ngampet. Ketika nanti kita itu menjalankan sebuah proses kegiatan kita menjadi apa, tapi kita tidak bisa ngampet, artinya ya ibaratnya kalau saya sering mengibaratkan ketika saya itu ceramah di banyak tempat itu, kita tuh seperti tokoh kartun anak-anak kecil tuh, yang namanya Nobita. Nobita itu kan selalu digambarkan. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Semua bisa dilakukan, bisa dikabulkan karena kantong ajaib. Nah, itu gambaran bahwa ketika kita menjadi manusia nanti itu memiliki nafsu. Kata nafsu itu kan sudah kategorinya kan tidak baik ya. Orang katakan nafsu berkuasa, nafsu kuasa itu kan berarti dia akan menunjukkan sesuatu yang tidak baik karena dia menginginkan apapun lah. Misalkan katakanlah saya sebagai seorang pemimpin dari lingkungan yang kecil aja, misalkan di rumah saya menjadi kepala keluarga. Saya memiliki nafsu kuasa yang besar. Saya yakin itu nanti tidak akan memberikan dampak yang baik untuk istri saya, anak-anak saya, saudara-saudara, karena saya menggunakan kekuasaan itu secara ego yang berlebihan. Apalagi kalau kekuasaan itu ditunjang dengan fasilitas, kalau betul. Fasilitasnya disediakan, terus kemudian ada apa istilahnya, ya fasilitas baik berupa gaji, baik berupa tunjangan atau uang kehormatan apapun. Kalau di rumah tangga kan kita nyari-nyari sendiri. Sementara ini kalau tidak ada nilai kendalinya, tentu lebih berbahaya dan berdampak. Kalau ini Mas Haji, ada nggak sih kalau zaman dulu lah, ulama-ulama zaman dahulu itu ada nggak yang bisa kita jadikan teladan, ikbar? Sebenarnya banyak banget ya. Kalau yang dari yang pertama, yang utama tentunya kan kita berkaca kepada Rasulullah sebagai uswah hasanah kita ya. Itu menjadi sosok pemimpin yang memberikan gambaran kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad itu kan sosok teladan sebagai seorang pemimpin. Jadi harus melekat di dalam kepemimpinan itu kan yang digambarkan oleh Rasulullah di dalam diri Rasulullah itu kan harus cerdas, fatonah, harus sidik, jujur, harus dia bisa menyampaikan, bisa menjelaskan, kemudian dia juga amanah. Itu kan sangat penting. Dan keempat ini kan kalau sekarang kita coba cari di manusia zaman sekarang itu kan sangat sulit. Jadi sekarang kan orang ketika berkuasa itu kan sudah tidak memperdulikan ini. Yang penting dia punya cuan, akhirnya dia bisa menguasai segalanya. Nah, sehingga ketika itu nanti tidak dibarengi atau tidak disadarkan dengan adanya bulan Ramadan seperti ini, maka tentunya akan semakin menjadi-jadi dan nafsu kekuasaannya itu akan semakin brutal. Karena kita semua kan tahu bahwa yang namanya nafsu berkuasa itu kan sebenarnya kan dorongan yang muncul dalam diri seseorang itu untuk dia itu mempertahankan diri sebenarnya. Dia tidak ingin kehilangan hartanya, tidak ingin kehilangan jabatannya,
tidak sosialnya. status sosialnya, akhirnya kan dia berusaha sedemikian rupa bagaimana dia bisa mendominasi orang lain dan lingkungan yang ada di sekitarnya atau mungkin yang di tempat yang lebih luas lagi. Nah, disitulah pentingnya nanti kita coba menyadari esensi puasa itu kan seperti itu. Jadi yang 4 tadi sebetulnya kan di puasa juga dilatih ya. Iya. Bagaimana kita terutama amanah, bagaimana Iya. kita menjaga Betul. amanah itu yang paling tepat sih Mas Haji. Kalau diterjemahkan Sebenarnya amanah itu kan sebenarnya kan lebih ke kepercayaan ya. Jadi kita tuh diberikan kepercayaan yang harus kita jalankan sesuai dengan pesan atau aturan, tugas yang dibebankan ke kita itu loh. Nah, di situ memang kembali lagi sebenarnya dengan berkaca dari atau melihat dari teladan-teladan kepemimpinan mulai dari Nabi Muhammad, kalau kita dari umat Islam secara keagamaan itu kan kita bisa melihat bagaimana Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, atau kalau kita misalkan melihat tokoh-tokoh nasional kita, ada Jenderal Sudirman, ada Bung Hatta, itu sebenarnya bisa menjadi sosok-sosok yang kita jadikan teladan bagaimana mereka ketika memegang kekuasaan itu tidak semata-mata kuasanya yang dikedepankan. Gitu. Bahkan pernah mendengar salah satu khalifah itu ketika ditunjuk, dipercaya menjadi pemimpin mereka justru takut karena ya betul. Jadi saking takutnya terhadap ya kira-kira kalau saya nangkep, kalau ada hal yang salah di umatnya maka dia nanti akan khawatir nggak mampu menanggung kesalahan gitu. Nah sekarang kita jarang menemukan pertimbangan itulah nanti di tingkat RT. Betul. Jadi kembali lagi ya. Jadi esensi dari puasa tadi kan kalau orang itu sudah benar-benar sadar menjalankan ibadah puasa, bahkan info ini langsung dari A1 ya. A1 itu berarti dari Allah, sang pemilik kekuasaan, Al-Malikul Mulk ya. Jadi dia pemilik kekuasaan. Allah sendiri mengatakan bahwa asyamu junnatun. Siam itu menjadi perisai bagi yang melakukan, pelindung. Dari apa? Dari segala sesuatu yang menyebabkan dia nanti ke neraka. Nah, artinya kalau kita bicara neraka berarti kan segala sesuatu perbuatan yang penuh dosa, kesalahan yang menyebabkan dia ke neraka. Maka Allah sampai mengatakan asyamu junnatun. Puasa itu perisai. Nah, orang itu kalau menjalankan ibadah puasa dengan benar, maka dia akan sadar bahwa dengan puasa itu dia harusnya bisa menjaga dirinya. Sebagai seorang pemimpin, dia harus berintegritas misalkan contohnya. Dia harus memberikan teladan, dia harus memberikan keadilan. Nah, itu bisa kita ambil contoh-contoh misalkan dari Khalifah Umar bin Khattab tadi. Begitu takutnya dia, atau Umar bin Abdul Aziz, begitu takutnya dia menggunakan fasilitas yang sebenarnya itu bukan hak pribadinya, karena saking berpikirnya ini nanti akan dipertanggungjawabkan, kan seperti itu. Cerita itu ini yang Umar bin Abdul Aziz atau sinten yang ketika dia menerima tamu terus kemudian dimatikan. Ya itu ya Umar listriknya itu. Jadi sampai segitunya takut ada suatu yang dia manfaatkan sementara itu bukan haknya. Kalau sekarang ya mungkin tidak sampai se ekstrim itu, kita sulit. Termasuk mungkin atau mungkin saya lah kalau kita berpikirnya sampai ke itu mungkin ya jauh dari tadi beberapa contoh tapi paling tidak ada sisi kehati-hatian yang harus kita teladani. Ada sisi bagaimana menjaga amanat. Bagaimana agar apa yang memang bukan hak kita itu kita ambil, yang toh nanti juga kalau kita memang bukan hak kita akan tetap hilang. Iya, betul. Kalau ada pesan Mas Haji untuk masyarakat Klaten, wabil khusus teman-teman atau generasi muda lah, terutama karena nafsu pengen berkuasa itu kan setiap manusia punya lah. Betul. Lah kalau mereka nanti
suatu saat bisa jadi pemimpin di tingkat apapun, di level apapun, kira-kira apa yang harus mereka siapkan sejak muda lah. Ya. Ya, tentunya apa yang nanti perlu dipersiapkan kan nanti kan memerlukan banyak pihak yang harus terlibat. Jadi kalau nanti misalkan pesan ini saya sampaikan langsung kepada generasi muda, nah sementara sekarang kita lihat kan generasi muda betapa kita itu benar-benar prihatin dengan anak-anak muda kita. Artinya apa? Kalau misalkan ini nanti pesan ini sampai ke generasi muda, sementara nanti pihak-pihak terkait nanti juga tidak peduli dengan generasi muda, tentunya apa yang kita sampaikan nanti juga akan tidak mengena. Maka di sini perlu nanti kerjasama, apakah itu dari generasi muda itu sendiri, dari pihak orang tua, dari pihak-pihak terkait juga, perlunya sekolah, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, masyarakat itu sangat perlu sekali. Nah, sehingga nanti dengan keterlibatan banyak pihak ini, dengan kita menggunakan momen ibadah puasa di bulan Ramadan, ini adalah sebenarnya kesempatan yang luar biasa. Untuk nanti kita bisa menyiapkan generasi muda nanti akan pentingnya puasa untuk mencetak mereka menjadi sosok pemimpin-pemimpin yang nanti insya Allah bisa diharapkan menjadi pemimpin yang benar-benar berintegritas seperti yang amanah tadi. Tapi kalau misalkan nanti ini tidak kita barengi dengan kerjasama sinergitas antar banyak pihak, tentunya ini nggak akan bisa kita sampaikan pesan puasa untuk anak-anak muda ini loh. Jadi bagaimana sekarang kita memahamkan, karena bulan puasa itu kan sebagai asharul madrasah, ya. Jadi bulan untuk pendidikan. Artinya saat inilah saat yang sangat tepat untuk kita mendidik anak-anak kita, generasi kita untuk menjadi generasi yang nanti benar-benar kita harapkan. Nah, saya kira demikian yang nanti. Kemudian yang kedua kaitannya nanti dengan para pemimpin, para penguasa, para pejabat saat ini, tetap ajaan kami juga mungkin sama. Mari kita gunakan momen ibadah puasa ini tidak sekedar ritualitas belaka. Jadi benar-benar kita manfaatkan untuk kita memanfaatkan bulan suci Ramadan agar kita nanti bisa mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan ini. Karena tentunya kalau kita tidak berusaha, tidak menyiapkan diri, kita tidak awali dengan niat yang benar-benar benar, maka akan sulit kita mencapai tujuan utama di puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Itu sangat sulit tercapai kalau hanya sekedar ritualitas belaka. Misalkan kita hanya ikut sahur, terus kita makan tidak minum, nanti ikut buka bersama, ikut tarawih. Tapi secara pribadi kita tidak bisa memanfaatkan waktu puasa itu untuk sebagai media kita belajar, media kita untuk bermuhasabah. Nah, karena ini sangat-sangat penting sekali. Saya kemarin beberapa tempat saya sudah menyampaikan. Setiap hari kita melakukan ibadah puasa. Sebelum nanti kita melakukan ibadah puasa di berikutnya, mari kita coba bercermin diri. Kita lihat apa yang salah, apa yang kurang di dalam kemarin kita melaksanakan ibadah puasa, demi untuk bisa menyempurnakan, memperbaiki, melengkapi apa yang kurang-kurang itu. Ya, paling tidak nanti setelah puasa itu ada peningkatan lah. Betul, betul. Jadi syukur-syukur nanti kebiasaan baik selama bulan puasa, termasuk kebiasaan puasanya nanti ke bawah lah gitu. Betul. Jadi terutama tadi sesuai tema bahwa puasa menjadi pembelajaran penting bagaimana kita memanage keinginan atau nafsu manusia dalam hal kekuasaan, karena setiap kita pasti punya. Oke. Ada pesan lagi yang pengen disampaikan Mas Haji? Jadi pesan kami untuk saudara-saudara sekalian yang mungkin menyaksikan acara siang hari ini, dinamis ini, mari kita manfaatkan momen ibadah puasa ini sebagai sarana untuk kita benar-benar nanti memiliki perisai dalam diri kita, sehingga ketika nanti kita mencoba mengaplikasikan dalam kehidupan kita, kita benar-benar terlindung dan dilindungi oleh Allah dari apapun
tingkah laku, perbuatan, sifat yang itu akan merusak diri kita dan merusak orang lain dan sekitar kita. Karena esensinya puasa itu adalah kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain, diri kita sendiri, dan itu bisa kita bentuk dari kita melatih diri kita di bulan puasa ini. Karena sekali lagi bulan puasa adalah bulan saatnya kita melakukan perbaikan-perbaikan sehingga hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari besok harus lebih baik dari hari ini. Tentunya ini yang kita harapkan dari kita melakukan ibadah puasa di bulan suci ini. Matur suwun Mas Haji sami-sami. atas waktunya. Saya tahu udah nyelak gini di tengah-tengah banyak kesibukan, dan semoga nanti bermanfaat. Amin. Obrolan kita yang mungkin ringan saja, tapi ada beberapa kalimat, ada beberapa hal yang bisa dipetik oleh teman pemilih atau teman yang sudah pernah terpilih. Sehingga nanti puasa benar-benar menjadi bulan reflektif, sehingga ke depan bagi seluruh teman pemilih akan lebih baik. Demikian dinamis edisi kali ini dengan tema puasa dan kuasa. Monggo kita sama-sama petik hikmah selama puasa. Dari saya kalau ada hal yang kurang, yang salah mohon dimaafkan. Kami dan Mas Haji Ismail mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinamis persembahan KPU Klaten. Setiap Kamis kami datang membawa terang, dialog santai tapi penuh makna, informasi jelas, demokrasi cerdas untuk pemilih yang lebih berkelas. Ayo buka wawasan, ayo kuatkan peran, demokrasi kuat, Indonesia berdaulat. Dinamis, Saya akan berbicara seterusnya. dialog dan informasi di hari Kamis. Bersama KPU Klaten, kita belajar demokrasi, mewujudkan pemilih cerdas untuk negeri. Dinamis, 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 Indonesia. Sialan KPU Klaten.